Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi din ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Summa salatu ma' salamin da'imi ala rasulil qurashil khatami wa ala alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibal fakhari. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang mana di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini kita semua berkumpul bersama, bertatap muka antar sesama dalam satu tujuan yang begitu mulia, yaitu mempelajari hadis Rasulullah, mempelajari Al-Quran di atas pemahaman salafus salih. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu nikmat yang begitu besar, satu keagungan yang begitu patut kita syukuri, yaitu adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Kenapa wahai kaum muslimin? Karena Islam dan iman dialah suatu kebahagiaan yang hakiki, yang tidak semua hamba mendapatkannya kecuali pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam dan iman wahai kaum muslimin adalah izzah, kemuliaan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya tatkala beliau Amirul Mukminin menjadi seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengutus seorang pasukan muslimin untuk menaklukkan kota Palestina. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kota Palestina tersebut ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka penduduk atau warga yang berada di Palestina, ya, dari kalangan orang-orang Yahudi, mereka tidak ingin memberikan kunci Palestina tersebut kecuali kepada pemimpin mereka, yaitu Umar bin Khattab. Maka diundanglah Umar, ya, seorang khalifah Amirul Mukminin, untuk datang ke kota Palestina, ya, dengan menaiki onta berjarak, ya, 1 bulan lebih lamanya. Ketika sampai di kota Palestina, di depan gerbang Palestina, wahai kaum muslimin, ada seorang sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah menunggunya. Maka Abu Ubaidah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kita akan bertemu dengan para petinggi-petinggi Yahudi, ya, para warga-warga yang berada di Palestina ini. Maka bolehkah engkau menggantikan pakaianmu, ya, disebabkan, ya, pakaian yang penuh dengan debu karena safar yang begitu jauh? Apa kata Amirul Mukminin? Umar bin Khattab mengatakan, la, tidak wahai Abu Ubaidah. Kemuliaan itu bukanlah dengan kita bertampil beda di hadapan para pemimpin-pemimpin mereka. Akan tetapi, innana qaumun, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya kita adalah suatu kaum yang mana a'azzanallahu bil Islam, ya Allah muliakan kita dengan Islam, dengan iman, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtagil izzah bi ghairi Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, fala izzatalah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, ya, Islam, iman tidak bisa dinilai dengan harta yang telah kita miliki. Islam tidak bisa dinilai dengan tahta yang telah kita raih. Dan Islam tidak bisa dinilai dengan dunia yang telah kita dapatkan. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun, diantaranya yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Karena menghadiri majelis ilmu agama merupakan satu amalan yang begitu besar pahalanya,
yang sangat mulia tujuannya, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh satu perjalanan ya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, ya, untuk mengetahui Islam secara sempurna, mengetahui ajaran Rasulullah, mengetahui ya atau mempelajari kitab-kitab para ulama dengan niat ikhlas, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudah baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin, wahai para saudaraku yang kami muliakan karena Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang ya, mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan nyawa beliau pun diincar oleh para musuh-musuhnya. Lihatlah bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif ya, ketika beliau ingin mendapatkan perlindungan disebabkan kaumnya yang di kota Makkah mencacinya, menghinanya, maka beliau pergi bersama sahabatnya Zaid menuju kota Taif sekalipun untuk berdakwah kepada mereka. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di kota Taif, namun apa yang beliau dapatkan? Melainkan hanya cacian, makian, hujatan, bahkan batu-batuan yang mengenai mukanya hingga berdarah wajahnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di atas ajaran Allah Subhanahu, di atas ajaran agama Islam, sehingga beliau keluar dari kota Taif ya dan duduk di pinggiran kota Taif. Maka datanglah malaikat seraya mengatakannya, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin ya untuk menimpakan gunung yang ada di kota Taif, di samping kota Taif ini, maka saya akan lakukan. Tapi apa kata Rasulullah? Dengan kelembutan ya, kasih sayangnya, cintanya kepada umatnya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la, tidak wahai malaikat, fa innahum qaumun la ya'lamun, sesungguhnya mereka adalah kaum ya yang tidak mengetahui. Maka dari itu, hai kaum muslimin, hendaknya kita selalu bersemangat mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita ya kepada Rasulullah, sebagai bentuk kasih sayang kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita pegang ya, perlu kita dapatkan atau bukan perlu kita yakini bersama adalah mengimani hari kiamat. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, bahwasanya ya Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Al-iman an tu'mina billah." Engkau beriman dengan adanya Allah. Wa tu'mina bi malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi aw syarrihi aw kama qala. Dan engkau beriman dengan para malaikatnya ya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan engkau beriman dengan hari kiamat serta peristiwa-peristiwa yang mencekam di hari kiamat tersebut. Salah satunya, wahai kaum muslimin, peristiwa yang sangat mencekam yang mungkin kita semua akan mendapatkannya tanpa terkecuali, baik itu dari hamba yang pertama diciptakan sampai hamba yang terakhir, yaitu adalah timbangan amal yang kita semua akan mendapatkannya dan kita akan melaluinya bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun sebelum kita memasuki tentang amalan-amalan ya yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, alangkah baiknya ya bagi kita semua untuk mengetahui definisi dari timbangan amal tersebut. Yang pertama, definisi dari timbangan amal tersebut adalah
secara bahasa ma tuqadduru bil asya khifatan wa istiqala. Sesuatu yang ditimbang itu secara bahasa sesuatu yang ditimbang ya dengan baik itu ringan ataupun berat. Ini secara bahasa dan ini bisa kita kaitkan dengan ya timbangan-timbangan yang ada di dunia. Adapun secara syariat huwa mizanun hakiki. Ia ada timbangan yang hakiki. Lahu kifatan yang mempunyai dua neraca. Yada'allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari tersebut di hari kiamat. Liwazni a'malil ibad. Tujuannya untuk menimbang amal-amal kebaikan seorang hamba maupun amal-amal keburukannya. Wa huwa mizanun dakik. Dia adalah sebuah timbangan la yazid wa la yanqus, yang tidak ada kedustaan, ya, yang tidak ada kecurangan dan tidak ada ya kebohongan di timbangan tersebut. Berbeda dengan timbangan-timbangan yang mungkin kita dapat yang ada di dunia, ya. Mungkin di sana ada kecurangan, ya kedustaan, namun ingatlah timbangan di akhirat itu adalah timbangan yang jujur, ya. Bahkan sesuatu yang kecil pun dari amalan seorang hamba akan didatangkan dan ditimbang pada saat itu. Kemudian wahai kaum muslimin, timbangan ya itu telah tetap ya, telah ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW serta kesepakatan para ulama. Maka timbangan dari Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qistal yaumil qiyamah." Maka pada hari itu wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tak seorang pun jiwa terzalimi. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Bahkan amalan pun yang sangat sedikit akan kami datangkan dan kami timbang. Wa kafa bina hasibin. Maka cukuplah kami ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang berhak menimbangnya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda, kalimatani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, ini perlu kita hafalkan. Khafifatani ala lisan, sangat ringan untuk diucapkan. Sakilatani fil mizan, dan berat ketika ditimbang. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Yang pertama adalah subhanallahi wa bihamdi, dan yang kedua subhanallahi al-azim. Kemudian juga para ulama wahai kaum muslimin ya bersepakat tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Maka kewajiban kita bersama hendaknya mengetahui ya, meyakini bahwasannya timbangan itu akan adanya ya di hari kiamat kelak. Dan wajib bagi seorang muslim maupun seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu hal itu adalah dengan hikmah ya, yang mana mungkin sebagian kita tidak mengetahuinya atau sebagian kita ada yang mengetahuinya. Kemudian wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya kita memasuki tentang amalan-amalan apa saja ya yang dapat menjadikan amal timbangan kita berat di hari kiamat kelak. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin agar timbangan amal kita berat di hari kiamat, kita selalu bersemangat ya untuk mempelajari tauhid, mempelajari perkara-perkara yang dapat menambahkan keimanan kita, ya, perkara-perkara yang dapat menambahkan kita untuk selalu semangat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga ya mempelajari perkara-perkara yang dapat menjauhkan kita dari suatu hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita semua. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya tauhid yang akan ditimbang pada hari kiamat kelak, bahwasanya akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian diberikan kepadanya catatan amal. Maka orang tersebut berputus asa melihat catatan amal keburukan yang begitu banyak.
sehingga dia meyakini bahwasanya saya termasuk penduduk neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, tidak akan pernah menzalimi hambanya. Tidak akan pernah membuat kehidupan hambanya celaka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wahai fulan, indalaka hasanah." Sesungguhnya engkau mempunyai satu kebaikan, yaitu bitaqah, yang di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Rabbku, apa bandingannya kartu la ilaha illallah dengan dosa-dosaku, maksiatku, amal keburukanku yang begitu banyak yang setiap hari aku lakukan? Apa bandingannya dengan itu, wahai Allah Subhanahu wa taala?" Akhirnya kartu tersebut, wahai kaum muslimin, ditaruh di neraca yang satunya dan amal keburukannya ditaruh di neraca yang lain. Maka beratlah kartu la ilaha illallah. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala, "Fala yathqulu ma'asmillahi syai'un." Maka tidak ada yang paling berat melainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bagi kita selalu mempelajari tauhid dan jangan pernah bermalas-malasan ketika kita mempelajari tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin, di antara hal yang dapat memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak yaitu adalah husnul khuluq, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu hal yang paling berat nanti di timbangan di hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Ingat, peran akhlak mulia sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Islam tidak mengajarkan antara ia dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga Islam mengajarkan kepada dia hubungan dia dengan manusia. Dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dia dengan manusia, wahai kaum muslimin, itu merupakan gambaran seperti kedua sayap burung. Yang mana jika salah satu sayap burung tersebut rusak, maka rusaklah kehidupan manusia. Maka pentingnya bagi kita selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, baik itu kita terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan atau menggambarkan keutamaan tentang akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah." Saya adalah orang yang menjamin istana-istana di surga, dan yang paling pinggirnya adalah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Nah, di sini saya menjamin istana-istana surga yang berada di pinggirnya untuk orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, "Wa bi baitin fi wasatil jannah." Dan saya juga menjamin istana-istana yang berada di tengah surga. Untuk siapa? Liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan dusta walaupun hanya bercanda. Maka jangan sampai kita berdusta baik itu kepada saudara kita maupun kepada keluarga kita walaupun dengan candaan. Dan yang paling tinggi, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan istana yang paling tinggi kedudukannya di hari kiamat kelak di surganya Allah, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang mendapatkan atau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian wahai kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Mubarak menggambarkan agar seorang bisa mendapatkan predikat akhlak yang mulia ada 3 hal. Yang pertama, badlun nada, yaitu selalu menolong saudaranya, mencurahkan kebaikan terhadap saudaranya. Baik itu dia membantu dengan fisiknya, ketika ada gotong royong dia bersama-sama untuk membangun suatu sekolah atau masjid maupun semisalnya. Kemudian waqaful ada, dan dia menahan gangguan terhadap saudaranya, baik itu dengan lisannya, yang ini paling banyak terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang bahwasanya dosa yang paling banyak dilakukan
itu disebabkan oleh lisan manusia. Kemudian jika dia menahan gangguan dari saudaranya melalui fisiknya, ya dia tidak menzaliminya dengan tangannya, tidak mencuri kebutuhan atau barang-barang saudaranya. Kemudian talaqatul wajah, ya, di antara akhlak yang mulia adalah akhlak yaitu ramah tamah. Ramah tamah, mudah dan untuk bersenyum, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu, ya, kepada saudaramu adalah sedekah. Maka jangan malu untuk senyum. Ingat, gigi bukanlah aurat, ya, gigi bukanlah aurat. Sehingga ya penting bagi kita untuk selalu beramah tamah dengan saudara kita, senyum kepada mereka, dan itu merupakan sedekah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai kaum muslimin, di antara amalan yang dapat memberatkan amal timbangan kita di akhirat kelak adalah yang telah kita sebutkan bersama, memperbanyak zikir, ya. Terutama zikir yang disebutkan oleh Rasulullah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bersama, kalimatani habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Sakilatani fil mizan, yang sangat berat timbangannya. Khafifatani fil lisan, ya, sangat mudah dan ringan untuk diucapkan. Subhanallahi wa bihamdi, ya, dan subhanallahi al-azim. Maka dari itu, hai kaum muslimin, ya, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir adalah kunci kebahagiaan, kunci ketenangan, kunci untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang. Kemudian yang terakhir, wahai kaum muslimin, ya, di antara amalan yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak adalah as-salatu alal janazah wa itba'uha ilal maqbarah, yaitu salat jenazah dan mengiringnya sampai ke liang kubur. Dan ini merupakan hak muslim pada muslim yang lainnya, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga yang mengkabarkan kepada kita, salah satu hak yang wajib kita penuhi adalah, ya, salat jenazah dan mengiring saudara kita ke liang kubur. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, al-hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu sallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka berikanlah salam kepada mereka. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika engkau diundang oleh saudaramu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Jika ada saudaramu yang meminta nasihat, ya, kepadamu, maka nasihatilah dia dengan kebaikan. Wa idza atasa fahamidallah fasammidhu. Jika dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah, ya, dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Jika engkau melihat saudaramu sakit, maka jenguklah, ya, maka jenguklah. Wa idza mata fa'atba'ahu. Dan jika engkau melihat saudaramu telah diwafatkan oleh Allah, maka datangilah, ya, salatkanlah dan iringilah dia sampai ke liang kubur. Karena wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengingat, ya, pahala dari salat jenazah dan mengantar saudara kita ke liang kubur sangatlah besar. Rasulullah SAW juga bersabda, man tabi'a ala janazatin hatta yusalla 'alaiha wa yufraq minha. Barang siapa, ya, yang mengikuti jenazah sampai disalatkan, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man tabi'aha hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Kemudian barang siapa setelah disalatkan jenazah tersebut, dia mengantarkannya ke liang kubur, falahu qirat, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka Rasulullah melanjutkan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Maka demi Allah, lahunna asqalu fi mizanihi. Sesungguhnya 2 qirat tersebut, ya, lebih besar dari 2 gunung, lebih berat
di timbangan kita nanti di hari kiamat. Maka dari itu hai kaum muslimin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita semangat untuk menjalankan amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat, ya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kita untuk selalu mempelajari tauhid, ya. Karena pentingnya, keutamaannya, pentingnya ya kemuliaan bagi orang-orang yang mempelajari tauhid demi agar timbangannya di akhirat kelak menjadi berat dan dia termasuk orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala masukin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, ya. Jika di sana ada kekurangan, tentu itu datangnya dari saya dan dari syaitan, ya. Dan jika di sana ada kelebihan maupun kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.